Si paling Samsul. Si paling Samsul. Bang, Kenapa mungkin, paling Samsul? nah itu, lu udah, Bang Masinton udah langsung nanya nih sama diri sendiri, kenapa si paling Samsul? Mungkin masih ada yang belum tahu tuh Bang, kenapa sih si paling Samsul? Kenapa Samsul? Itu julukan yang Bang Masinton ciptakan karena apa tuh? Itu kritik. Oh iya kan, ngatasi stunting kok pakai asam sulfat. Oh, yang Ya, Gibran mokap salah loh orang. ngomong. Jadi Samsul singkatan dari Asam sulfat. Ini momen-momen mengenang Pilpres 2024 ya Bang. Masih dikenang-kenang? Masih dikenang? Kita sih enggak. Oh iya. Bang Masinton Pemilih udah. brutal. Masa dikenang? Oh, kenapa? Karena Bang Masinton juga kena dampaknya ya? Yoi, pemilu brutal itu harus dievaluasi agar pemilu itu mencerminkan kedaulatan rakyat. Kayak gitu loh. Ngomongnya masih manis ya. Langsung deh dijelaskan Bang Masinton. Bagi Bang Masinton sendiri, terkena dampak gak secara personal di pemilu 2024 ini? Apalagi kan Bang Masinton nih keras banget mengkritik Gibran terutama ya kan. Ada dampaknya gak dari persamsulan itu? Nggak tahu apakah itu ada dampak apa gimana, ya susah mengininya lah ya. Tapi yang jelas umpama kalau di dapil saya itu dari 2 kursi tinggal 1 kursi. Dapil DKI Jakarta 2 ya? Oke, dapil neraka nih. Ya semua dapil neraka lah. Khusus buat Bang Masinton lebih neraka lagi gak? Lebih panas lagi gak? Jadi gimana tuh ceritanya Bang Masinton jadi gak dapat kursi di dapil DKI Jakarta 2? Kalau secara suara saya posisi kedua ya di internal PD Perjuangan. Nah yang jadi soal kan tadi 2 kursi menjadi 1 kursi. Ya itu aja. Nah, gitu. Ada permainan gak tuh Bang? Ya susah mengininya lah ya. Mendeteksinya. Yang jelas kalau kita lihat proses pemilunya kan memang semua menyatakan baik itu yang terpilih maupun tidak ya pemilunya brutal. Artinya itu brutal ya dengan biaya mahal, nggak ada aturan. Ya di Jakarta bisa dibayangin dong. Saya kok sebagai kontestan 2 kali pemilu sebelumnya itu nggak pernah tuh ada politik uang. Masa nggak ada Bang? Politik uang bukannya dari dulu ada. Enggak, di Jakarta relatif artinya itu bisa dilokalisir ya. Mungkin di beberapa titik tertentu ada calon yang melakukan begitu dan bukan menjadi faktor untuk dalam proses pemenangan. Tapi sekarang pemilu sekarang itu luar biasa. Apalagi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, jantungnya Jakarta, pemilihnya lebih melek informasi, lebih rasional, lebih teredukasi sesungguhnya secara informasi gitu kan. Nah, yang di 2 pemilu sebelumnya itu saya nggak melihat itu ada begitu tuh. Tapi ketika pemilu 2024 ini, nah seminggu sebelum pencoblosan, nah itu udah tabur-tabur duit di bawah itu. Nah dalam hati saya apa iya? Kan gitu ya? Bahwa kita butuh suara iya. Tapi dalam keyakinan politik kita, apa iya sih di Jakarta dan pengalaman politik kita ya selama 2 pemilu sebelumnya, apa iya sih? Untuk minta dipilih itu harus kasih duit gitu kan. Itu Bang Masinton menyaksikan sendiri, mendengar sendiri, melihat ada buktinya politik uang terjadi di Jakarta. Jadi begini, kan kita punya tim ya, punya simpul apa segala macam. Seminggu sebelum apa itu pencoblosan ya. Nah udah dilaporkan kondisi kita rutin tuh evaluasi informasi dari lapangan gimana gitu kan. Pakai duit Bang, si A, si B, dari partai A, partai B gitu ya. Berapa Bang? Calonnya itu 150, 200, ada 250, bahkan 300.000, variatif lah ya. Ada juga di bawah 100 gitu kan. Tapi harus pakai duit Bang. Masa iya sih? Saya bahkan berdebat tuh sama teman-teman tim itu. Yang saya pahamin itu politik itu dengan pengalaman sebelumnya di Jakarta nggak ada. Kok ini terjadi? Pilpresnya juga pakai duit. Terus? Bisa kebayang nggak? Pilpres tuh pakai duit. Suruh pilih pilpres nomor sekian. Terus Bang Masinton gitu. ikutan nggak? Enggak. Saya bertentangan dalam ini kita ya, keyakinan politik ini kita ya. Apa dengan pengalaman tadi ya aku bilang. Apa iya
untuk minta apa untuk memperoleh suara itu dan bayar gitu ya. Yang kita yakinin itu adalah politik itu ide, gagasan, pendekatan gitu ya. Pendekatan ide, gagasan maupun pendekatan emosional. Oke. Saya kan punya rumah aspirasi. Yang itu day to day kita beraktivitas ke masyarakat melalui ke teman-teman simpul, terus kemudian kegiatan kita sebagai anggota DPR intens tuh melalui rumah aspirasi itu. Nah, kemudian apa iya sih pakai duit kan gitu ya? Oke. Kita juga Jadi selain karena politik uang, Bang Masinton Iya. nggak merasa dikerjain. ya itu Kan konsekuensi lah. Bang Masinton nih vokal banget kan, salah satu yang vokal banget nih. Hah? Ya itu konsekuensi lah. Ya pasti ada lah konsekuensi begitu ya. Tapi menurut saya ya politik itu ya apapun itu ya harus ditempuh untuk menyampaikan sebuah Ada gak, sikap, pandangan. Yang paling nyata terasa lagi dikerjain tuh dalam hal apa? Ada gak yang terasa? Pertama tuh dalam sisi atribut, saya merasa itu dikerjain, dirusak kok di berbagai titik. Ya kita pasang lagi, suruh pasang lagi, cetak lagi, pasang lagi gitu kan. Yang dirusak punya Bang Masinton doang? Ya. Nah kemudian di beberapa basis yang sudah kita petakan tuh wilayah RT RW umpamanya lah itu potensi pemilih kita kemudian tuh bergeser tuh gitu. Saya kan juga nebar, saya bikin simpul-simpul ya yang melakukan door to door sosialisasi ajakan memilih begitu ya gitu gitulah, kemudian bergeser semua tuh begitu. Bergesernya ke partai lain? Ya bisa Bukan ke partai ke lain, internal sendiri? bisa apakah itu di internal, ya begitu ya. Nah karena kalau kita ngambil perspektif apa ya persepsi dari survei ya, teman-teman baik teman-teman di luar PDI Perjuangan yang melakukan survei di dapil saya gitu ya, di dapil yang sama, saya itu sampai diinformasikan survei sebulan sebelum pencoblosan biasanya kan udah relatif stabil tuh, Yeah. selalu berada 3 besar. 3 besar di kan ada perebutan kursi 7 ya. Di seluruh di antara caleg-caleg lintas partai itu, saya selalu berada di 3 besar. Biasa relatif stabil tuh kalau nggak ada perubahan yang signifikan ya. Iya. Kok ini Gitu malah lah. terpental? Nah itu. Ketawanya itu ikhlas gak tuh? Iyalah, ya apalagi. Masa kita meratapin, iya kan? Tapi Bang Masinton, menarik ya, Bang Masinton itu kan petahana. Yes. Tapi kemarin nomor 7 ya Bang? 7A. Nah, itu kenapa? Bukannya biasanya yang unggulan itu nomor teratas? Ya kalau kami kan partai ya, penugasan partai lah. Kalau nomor itu kan cuma nomor aja. Itu nggak pengaruh ya? Karena nomornya Efek dibuncit gitu nggak ada? secara psikologi mungkin ada ya. Tapi kalau pendekatan dengan sistem proporsional terbuka kan suara terbanyak. Nah gitu loh. Jadi nggak ngaruh ya nomor berapa itu? Saya meyakinin nggak ada mungkin efek psikologis tadi ya, tapi nggak begitu berpengaruh menurut saya lah. Karena sebelumnya saya nomor 2014, saya pemilu 2014 nomor 3. Nah dari 1 kursi dapat 2 kursi, ya kan. Kemudian di pemilu 2019 saya nomor 4, tetap 2 kursi. 2024 ini saya nomor 7 jadi 1 kursi. Iya.